Aziza. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Itu menjadi sebuah apa ya, tagline. Iya, tagline yang luar biasa. Itu ide dari teman-teman penulis dan Charles juga. Cuman ketika diulangi lagi, sebenarnya kan assalamualaikum itu jadi assalamualaikum jadi sesuatu yang sebetulnya sakral jadi menjadi tidak sakral. Nah, ketika di film yang kedua ini yang ngasih tahu itu justru aswalanya. Iya. Ketika Aswala bilang assalamualaikum warahmatullahi menjawab karena dia setan, karena dia iblis. Iblisnya bisa bilang, apakah kamu tidak sudah lupa dengan rahmat? Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya kan rahmat untuk kamu dari Allah gitu kan. Jadi terkadang kita tuh suka lupa gitu ketika ada teman kita atau orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita nggak pernah jawab. Jadi point of view yang dari Aswala itu sebenarnya luar biasa banget sebenarnya. Secara nggak langsung Aswala itu ngasih tahu bahwa ketika kita nggak jawab assalamualaikum, ada rahmat Allah yang hilang di kamu gitu. Kamu melupakan 9 pahala dari Allah ketika kamu menjawab itu gitu. Dan kalau nanti teman-teman nonton filmnya lagi, mungkin beberapa yang nonton sudah banyak yang bilang banyak Easter egg-nya. Sebenarnya bukan Easter egg sih, tapi kayak semua yang disebutkan termasuk Aswala itu sebetulnya line-nya itu line yang luar biasa gitu. Line yang beberapa yang tercantum dalam Al-Quran ya Mas Sof ya, yang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi apa yang diucapkan itu bukan semata-mata seringan itu gitu, itu sesuatu yang sakral dan merinding aja sih bahwa ketika di ayatnya itu, ketika kita baca di Al-Quran itu iblis menjawab, tapi di sini benar-benar divisualisasikan oleh Charles iblisnya yang ngomong gitu. Jadi buat saya itulah yang pengen kita bikin beda lagi di Kodrat kedua ini. Semoga hal-hal yang tersembunyi itu bisa teman-teman cari semua. Astagfirullahaladzim. Tiap hari saya berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Kodrat ini lagi-lagi berbicara tentang keimanan gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asaf tentang pertobatan. Apa yang dialami Aziza ini sebenarnya sudah dialami oleh Kodrat di Kodrat pertama. Ketika imannya runtuh, bahkan dia mati suri. Tapi ketika dia balik lagi, dia harus melakukan ibadah. Nah, ibadah buat saya, ini sudut pandang saya gitu ketika saya baca skripnya gitu. Ibadah terbesar dan terpanjang seorang manusia itu adalah berumah tangga, menikah, punya istri, punya suami. Itu ibadah yang sangat panjang banget, sangat berat banget untuk seorang manusia. Dan ketika Kodrat sudah berhasil mengembalikan keimanannya dia kembali beribadah sesuai dengan kodratnya dia sebagai manusia. Dia mencari serpihan-serpihan keluarganya. Ketika anaknya sudah diambil oleh Allah, sekarang dia mencari istrinya. Jadi memang perjuangan seorang manusia ini hanya simbol aja gitu, tapi kita sebagai manusia juga sebagai imam dalam rumah tangga, bahkan imam dalam diri kita sendiri itu sulit banget untuk mencapai titik keimanan yang settle gitu, pasti fluktuatif. Nah, saya melihat Kodrat di part kedua ini lebih ke arah situ sih. Bahwa perjuangan seorang kepala rumah tangga menjaga istrinya, menjaga keluarga yang berumah tangganya itu adalah perjuangan yang luar biasa, yang panjang dan terberat. Ya, untuk Mas Vino sendiri di Kodrat 2 ada treatment khusus nggak untuk balik lagi ke Kodrat yang ternyata menggoyangkan ke teman-teman tuh nggak cuma dibanggakan secara mata, tapi hati juga gusar setelah menonton tuh kayak, iya lagi, aduh gimana ya nanti pulang sebagai benar kepala rumah tangga atau yang wanita sebagai istri, itu kan nyampe tuh. Ada treatment khusus nggak Mas Vino? Iya benar, makanya kayak tadi Kodrat itu kan nggak pernah menyebut dirinya ustadz. Ya. Selalu yang menyebut dia ustadz adalah orang di sekitarnya. Karena buat dia nama ustadz itu bebannya tuh berat sekali gitu, tinggi sekali gitu. Jadi nggak sembarangan orang memakai nama ustadz, kiai dan sebagainya. Buat Kodrat itu sangat sakral sekali, makanya dia tidak pernah menyebut namanya dengan embel-embel ustadz. Tapi begitu dia masuk ke permasalahan seperti ini, penolongnya dia itu ya cuma Allah gitu. Tapi apa nih yang mau kita bedakan di Kodrat pertama ke Kodrat kedua? Pertama, ngobrol sama Charles, kita pengen bikin adegan fight
yang nggak monoton, nggak repetitif seperti yang pertama. Ya. Kalau yang pertama Charles ini udah di hotnya lah, bela diri gitu. Dulu mantan stuntman soalnya. Jadi kalau pertama kita hajar dengan Randy Pangalila dengan fight yang keras, kita nggak pengen repetitif di keduanya dengan seperti itu. Kita pengen yang lebih art, kita pengen yang lebih classy. Ada yang bilang, wah ini Jackie Chan, John Woo, apa semuanya nggak apa-apa gitu. Ada silatnya juga. Tapi buat saya seni bela diri itu banyak banget. Dan Charles mau menawarkan di sini yang apa namanya yang beda lagi gitu. Terus tentang Ruqyah di part pertama, wah Ruqyah semua isinya. Kedua Ruqyahnya seperti apa sih? Doanya sebagian ada yang sama, tapi sebagian ada yang berbeda gitu. Tapi yang paling penting itu bukan Ruqyahnya sih sebenarnya, tapi apa yang dibacakan oleh Kodrat tadi. Kalau dibaca subtitlenya itu dalam banget sebetulnya. Artinya itu dalam banget. Bacaan sholat Azizah aja yang setiap hari kita baca, itu terkadang kita iftitah itu bacanya hanya baca aja, tapi kita nggak ngerti artinya itu apa sih gitu. Nah di film ini bukannya kita mau menawarkan, hampir semua film horor orang bilang adegan sholat lagi diganggu setan lagi, tapi bukan itu sih yang pengen ditawarin. Tapi pernah nggak kita berpikir apa sih bacaan sholat itu artinya apa sih gitu. Nah kita pengen lebih ke dalamnya seperti itu. Jadi film ini fun, film ini entertaining, tapi film ini juga menyempilkan sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita tapi kita lupa. Itu sih sebenarnya. Itu yang bikin hati kita tuh jadi kena lagi, dan itu luar biasanya. Kodrat 2, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Duh yang sadu, reratuning jin kang tadi pangwoso. Jin kafir itu penuh dengan dendam, dan dendamnya hanya bisa dibayar dengan keruntuhan imanku. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ca. Terima kasih teman-teman wartawan, langsung ke jawab pertanyaannya. Ya menurut saya semua adegan di sini tuh ada tantangannya, ada proses bagaimana cara delivernya ya. Pilih-pilih skala-skala yang kira-kira bisa believable buat dinikmatin sama penonton juga gitu. Tapi pastinya untuk diskusi sama sutradara terus-terusan, karena memang untuk menemukan proses Azizah itu sebagai background Azizah aja tuh saya kewalahan sebenarnya, karena kan nggak terlalu diceritain di Kodrat yang pertama gitu. Waktu Azizah di Kodrat pertama hanya sebagai foto aja, dan kayaknya Kodrat ini kehilangan istrinya udah lama gitu. Tapi pas diundang untuk casting film Kodrat ini untuk menjabarkan karakter Azizah, itu saya tanya sebenarnya ke Mas Charles juga gitu. Iya sebenarnya nggak casting ya, jadi kayak langsung karena datang itu emang karena dipanggil gitu loh, jadi dipanggil dan Charles bilang kita ada satu peran nih, Ca, lo nonton Kodrat kan gitu. Aku bilang iya nonton dulu pas lagi Oktober 2022 gue nonton di bioskop. Dan ada nih karakter yang kita udah cari beberapa pemeran, tapi kita baru inget di meja ini nama lu gitu. Jadi ada 5 orang yang inget nama saya di waktu yang sama. Wow. Dan itu memang benar gitu. Dan itu ketika saya lagi di Sydney, lagi kayak aduh pengen banget nih gue main film lagi, tapi kok nggak ada yang manggil ya gitu. Dan pada saat itu saya lagi berdoa sama Allah, bilang ya Allah berilah saya pekerjaan lagi yang mendekatkan saya kepada Engkau. Amin. Akhirnya 10 menit saya setelah beres sholat asar itu, saya ditelepon sama Charles, video message. Dia bilang, Ca, ini aneh banget. Gue lagi mencoba mencari peran di film Kodrat 2, Azizah, tapi kita nggak, ya kita mungkin kepikiran lo, tapi kita masih nyangkanya, aduh, ini Aca available nggak ya? Karena dia jauh gitu. Terus lu kalau gue ngeliat foto lo di Instagram, lo lagi di pantai pakai baju seksi, kayak gak pantas jadi Azizah. Jadi kayak kita ragu-ragu gitu mau manggil lo gitu. Ya udah deh, nih lo nonton Kodrat 1 ya, gimana kira-kira menurut lo gitu. Ya udah akhirnya nggak sampai 2 minggu kemudian datanglah ke kantor makan, udah dengan Vino, Mas Doni Alamsyah dan lain-lain udah latihan fighting. Pressure dong, wah udah sampai mana nih semua udah pada latihan nih gitu. Terus pas datang itu rambut masih bule lagi kan, maksudnya kayak harusnya ya Azizah perawakannya pasti kan
adalah menurut aku, pikiran aku, wah istri seorang ustadz gitu kan. Jadi pada saat itu pas datang ya mendengarkan aja nih apa kata sutradara Mas Charles, apa kata pemeran-pemeran yang lain soal riwayat Aziza itu sebenarnya di Kodrat 1 seperti apa. Tapi karena nggak banyak diceritain, jadi cuma dengar universe ceritanya aja gitu. Dan apa ide-ide yang tadi ditulis di mobil tuh menjelang mau ketemu sutradara nih, buyar semua. Salah semua. Kirain aku Aziza itu kan, oh turunan orang sakti nih, pasti suaminya, istrinya Ustadz Kodrat pasti dia juga jago baca Al-Quran misalnya apa kek gitu, kayak pasti ada kelebihan nih. Enggak, ternyata ya sebagai seorang yang masih belajar agama, seorang istri yang mendampingi suaminya berusaha membantu orang banyak, meruqyah, dan sebagai seorang istri dia juga mungkin ada waktu-waktu di mana dia ditinggalkan sama suaminya jauh gitu, jadi dia merasa sendiri, dan yang pasti berusaha being present as a mom, sebagai ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimananya umumnya seorang istri di seluruh Indonesia lah ya. Dan untuk menjadi seseorang yang begitu sederhana, buat aku ternyata sulit, tidak mudah ternyata. Menjadi seseorang yang benar-benar bisa mendampingi itu ternyata luar biasa. Gimana ya caranya mendeskripsikan perempuan seperti ini ya, menonjol juga gak terlalu, terus kayak harus ternyata dia merasa berdosa lagi gitu kan. Dan pada saat sholat tobat itu ternyata saya dapat kayak wahyu gitu ya. Karena dalam proses syuting itu sampai hari ke-20 pun saya juga nggak tahu mau berbuat apa sebenarnya untuk si sholat tobat itu. Untungnya di take-nya kayaknya di hari-hari yang mungkin udah masuk proses 10 hari, 15 hari syuting baru ada adegan itu. Jadi untungnya saya juga seneng banget, oh adegan itu untung aja agak ke belakang. Dan waktu itu akhirnya dapat sebuah puisi W.S. Rendra, puisi terakhirnya di mana dia menuliskan sebelum dia kematiannya dia gitu, sebelum dia meninggal. Dan di situ sebenarnya puisinya saya udah ada di note saya udah lama, tapi saya baru baca lagi di hari itu karena take-nya cuma 3 sebenarnya. 2 pertama saya masih ngerasa, Charles ini bener gak ya? Bener gak sih kayak gini gitu? Formulanya bener gak sih dia menyampaikan kecewanya tuh seperti ini, bagaimana dia berdosanya dan keraguan-keraguan dia itu, keraguan sama diri sendiri loh itu. Jadi Aziza melawan dirinya dia sendiri karena belum ada gangguan dari Aswala itu, dia melawan dirinya sendiri. Dan ya disitulah karena puisi W.S. Rendra itu saya jadi terbawa, dan akhirnya di take ketiga itu saya pikir saya nggak bisa ngulang lagi ya Charles. Dan hasilnya luar biasa nih, tepuk tangan untuk Aca. Thank you, perjalanan yang luar biasa berarti untuk Aca. Jadi istri kamu kerja di pabrik juga? Siapa kamu? Saya suami Aziza. Tapi kalau ada 2 orang laki-laki datang ke tempat yang sama dengan alasan yang sama, pasti ada yang salah dengan pabrik itu. Mas Hani DOP kita ya, Director of Photography, sebelum adegan itu dan sebelum adegan opening Kodrat 9 menit yang Aziza di seduce sama Aswala, itu sehari sebelumnya saya bertemu sama Mas Hani di lobby hotel. Dia bilang, Aca boleh nggak untuk adegan besok beraniin buka mata kamu gitu. Saat saya sedang mengoperasikan kamera dan kita sedang capture wajah kamu kadang-kadang suka nggak buka mata, atau mungkin kamu terlalu terhanyut sama skrip atau karakter, mata kamu tuh kayak ditutup gitu sinarnya. Untuk adegan besok kan ada adegan penting, ada adegan Aziza opening bersama Aswala, juga ada adegan Aziza sholat taubat. Boleh nggak sinar matanya lebih dibuka lagi? Wah, saya di situ ngerasa, wah kemarin-kemarin gue bener gak nih ya, baru dibilangin sekarang setelah 15 hari syuting nih. Oke mas, iya ya nanti saya buka mata saya deh gitu. Nah makanya pas adegan itu
menurut saya dibantu sama Mas Hani dan juga berkat dari briefing sama director juga Charles. 3 kali putaran itu 3 kali take. Wah, luar biasa. Terima kasih. Jadi istri kamu kerja di pabrik juga? Siapa kamu? Saya suami Aziza. Tapi kalau ada 2 orang laki-laki datang ke tempat yang sama dengan alasan yang sama, pasti ada yang salah dengan pabrik itu. Hubungan ya. Aca memainkan scene-scene sholat tobat dengan luar biasa. Tetapi kemudian hadir juga Aswala dalam bentukannya yang kemudian semakin nyata karena merupakan pengembangan dari film yang pertama. Dan bagaimana Vino kemudian juga memperlihatkan kegigihan dia sebagai seorang suami dan kebimbangan dia pada saat diminta bersujud di depan iblis, tetapi dia tidak kuasa menolak karena istrinya yang kemudian diancam. Gambarnya Hani Pradigya dengan tim dari sinematografi, musik, dan tentunya di sana ada Mas Asaf Antariksa, penulis kami bersama Gia Reksi yang mungkin belum naik ke panggung, tetapi pilihan ayat, kata-kata yang kemudian hadir, adegan yang dirancang gitu ya, dengan berbagai macam tulisan yang tidak satu draft, kita coba berkali-kali dan berkali-kali sampai kemudian ketemu apa yang teman-teman bisa tonton hari ini. Betul-betul merupakan sebuah hasil kerjasama sih. Seperti yang ada di awal film tadi pada saat short movie Makmat, gak ada Superman di industri film. Tapi gabungan teman-teman yang begitu banyak, begitu baik, dan saya syukuri mudah-mudahan bisa menghasilkan film Superman Indonesia, mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima Aziza memang sudah menjadi budakku. Aku gak mungkin diampuni. Ya Allah yang berhak mengadili siapa. Aku musyrik. Aku musyrik. Tidak, Aziza. Tantangan untuk menghadirkan sequel memang harus memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih heboh, yang lebih daripada yang pertama. Dan tantangan ini bisa terwujud karena saya didukung oleh banyak teman-teman yang lain. Menghadirkan elemen CGI seperti kemudian bagaimana meyakinkan teman-teman bahwa yang dilihat sejak awal itu adalah Aswala yang hadir memang dari film pertama dan dia berubah dari sosok humanoid kemudian kembali ke CG. Itu ada teman-teman dari Dalang Digital. Selama menonton tadi saya cukup yakin teman-teman banyak terbuai dari musik yang kemudian dibuat sama Arya Prayogi, sound dari Andre dari Alunan, Bengawan Studio. Itu ada tim makeup kostum yang duduk ikut menonton di sana. Wow. Bagaimana mereka membuat semua pemain itu blend dengan keadaan, dengan lokasi, dengan look. Om Frans Pat tadi kabur kemana saya nggak tahu, tapi semua set yang ada di film itu dengan teman-teman tim art ada di belakang sana. Terima kasih semuanya. Ada 28 set yang dibangun khusus untuk film ini. Jadi segala sesuatu itu memang dipikirkan dengan sangat maksimal. Ada timnya Kang Cecep dan Jonathan Ozo untuk menghadirkan koreografi dan fight, dan cast-nya juga luar biasa. Semua cast di sini termasuk dari ujung Della, Doni, Kang Septian, Hana, sampai ke Aca dan tentunya Vino itu bekerja keras untuk menghasilkan semua yang teman-teman tonton hari ini. Jadi saya kalau ditanya, saya malah merasa bersyukur karena saya banyak ditemani begitu banyak teman-teman yang saya yakin sangat mencintai Kodrat seperti kami yang kemudian ada di Makmal mencintai Kodrat. Dan semoga cinta ini bisa menular ke teman-teman semua yang menonton dan yang akan menonton di Lebaran di hari kemenangan tahun 2025 ini. Siap, terima kasih. Mantis. Kamu pikir orang bisa seenaknya saja keluar dan masuk di tempat ini? Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Semua bukan kehendak kita sendiri. Teman-teman media, film Kodrat ini yang kedua sebagai sequel punya sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi saya ikut bersyukur dan saya berbahagia bahwa ternyata yang bersedia untuk kemudian mengarungi tantangan ini bersama dengan kami di Makmal Entertainment, keluarga dari Pak Sunil, keluarga Rapi Film, Pak Gop, terutama bagi kami itu sangat luar biasa, memberikan restu dan memberikan segala sesuatu dari sisi dukungan moral maupun dari support untuk budget yang pastinya
harus kita tingkatkan karena kita mau naik kelas semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman kami dari Malaysia yang juga sudah membantu untuk mensukseskan film Kodrat yang pertama, Astro Show, kembali lagi bersama dengan kami kali ini. Dan kali ini mereka pun sudah tidak sabar untuk memberikan salam mereka kepada Ustadz Kodrat kita dan seluruh jajarannya. Azizah buat mereka adalah seorang sosok yang kami tumbuh kembangkan lewat skenario, dan buat mereka kehadiran acara Septriasa ini sangat ditunggu bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian kami tetap didukung oleh Idiosource, oleh Pak Andi, dan bersama dengan Pak Andi ada juga teman-teman dari Virtue Lines, Ardi dan Arya Setia Dharma. Kemudian juga ada dari Caravan Studio yang tetap mendukung kami. Kalau teman-teman nanti keluar ke depan pada waktu nanti kita buka bersama, di situ sudah terlihat hasil karya dari Caravan Studio, Chris Lee bersama dengan Yuda Negara Nyoman, dan tentunya dari Legacy Pictures yang tidak bukan mencoba untuk memberikan kami kesempatan yang terbaik agar hadirnya Kodrat 2 ini sungguh-sungguh bisa merangkul lebih banyak, lebih luas, agar apapun yang menjadi sebuah perjuangan iman dari yang kita perlihatkan di lewat Kodrat kedua ini dapat memang merambah ke setiap hati siapapun nanti yang menontonnya. Last but not least, masih ada, makanya karena itu ini adalah sebuah proyek yang buat saya pribadi merupakan sebuah tantangan, tapi juga sebuah proyek syukur yang luar biasa. Karena Dian Sastrowardoyo bersama dengan timnya, Rio dan Hiskia, itu sama-sama mendukung kami lewat Beacon filmnya. Dan kenapa dia mau bergabung, nanti teman-teman pas ketemuan sama Dian, teman-teman boleh bertanya sendiri kepada beliau. Jadi dukungan support luar biasa dia. Yes. Satu-satunya jalan hanyalah aku, Aziza. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk teman-teman wartawan udah hadir, udah nonton. Tadi saya juga ngelihat dari pinggir, ngelihat adegan Safid jatuh, semuanya pada tepuk tangan tuh. Kayaknya senang banget. Tapi mereka ketawa pada saat lu nunjuk-nunjuk Kodrat tuh, gue lihat. Ya alhamdulillah. Jujur saya belum melihat filmnya secara utuh. Saya nunggu nanti malam karena buat saya premier ini waktu yang sakral buat saya. Gitu. Saya pengen bisa nikmatin filmnya full pada saat udah lepas dari kegiatan perubahan segala macamnya. Nah, film Kodrat kedua ini memang universe yang saya tunggu-tunggu juga, gitu. Begitu dapat tawaran dari Magma, dari Cilinda, dari Bang Charles, saya dengan senang hati gitu ngebaca skripnya. Dan begitu saya baca skripnya, wah ini luar biasa nih, gitu. Terima kasih juga udah diajak di sini oleh Cilinda. Ya. Pak Sunil, terima kasih untuk semuanya. Ini kebanggaan buat saya, begitu saya ngebaca skripnya. Nah, tapi yang lebih serunya itu pada saat saya datang ke proses reading, ketemu sama Vino dulu, ngobrol-ngobrol segala macam, ngomong soal karakter Vin, lu mau kayak gimana karakternya, Don lu mau kayak gimana karakternya, ngobrol-ngobrol. Besoknya setelah ngobrol-ngobrol tentang skrip dan karakter segala macamnya, tiba-tiba kepikiran untuk nambahin adegan fighting di mana di truk, dikasih tantangan sama Vino nih, Don mau nggak lu kalau misalkan nanti kita fightingnya pakai bahasa Arab. Seru juga tuh Vin, boleh tuh. Oke, ayo kita ngobrol yuk sama Bang Charles, sama teman-teman yang lainnya. Ini pasti akan nambah tantangannya nih. Jadi itu memang adegannya sulit. Jadi teman-teman bisa ngebayangin, teman-teman udah nonton kan gitu. Kita fighting di truk, keadaannya sempit, ada adegan yang rumit juga fightingnya. Saya pakai prostetik. Saya pakai
Softland ya. Itu kita ngeliat cuma sedikit tuh, kecil gitu saya ngeliat Vino tuh. Iya. Terus juga ternyata pada saat fighting saya harus menggunakan bahasa Arab, jadi kita balas-balasan pakai bahasa Arab tuh gitu. itu sulit banget, tapi itu adalah adegan yang saya senang banget bisa ngejalanin. Apa ya, lebih dari tantangan lebih daripada adegan-adegan action yang pernah saya jalanin sebelumnya. Itu sangat menyenangkan. Ya, terima kasih udah dikasih kepercayaan untuk bisa ngejalanin, dan proses ngebangun karakter, proses ngebangun segala macamnya itu sangat menyenangkan di Magma. Bang Charles juga benar-benar concern soal karakter, concern soal action, concern tentang hal kecil, detail tentang scene, tentang karakter yang ada di film ini. Ini kebanggaan buat tidak ada di film Kodrat kedua. Tepuk tangan dong. Teman-teman media, selamat sore teman-teman. Sore Kak Dela. Puasanya masih aman ya? Aman dong. Sambil ngabuburit. Dan terima kasih banyak. Aku sejujurnya ini adalah salah satu universe yang paling kutunggu-tunggu juga. Jadi sewaktu ditawarin ada Kodrat 2 dan ditawarin Purwanti, aku nggak mikir lagi, kayak yes. Dan terima kasih banyak. Aku sangat bangga bisa berada di universe ini dan bangga bisa bersama dengan teman-teman di sini yang energinya luar biasa. Dan sama-sama yes. Dan ya di sini Purwanti itu sosok yang berani ya, dan yang aku paling suka dari karakter Purwanti ini sendiri bahwa dia itu berani untuk mengeluarkan voices atau suara yang sangat didengar, atau ketika ada sebuah ketidakadilan dalam pekerjaannya atau di lingkungan kerjanya, dia berani untuk menyuarakan itu, dan bagaimana dia memperjuangkan hak-hak wanita teman-temannya sesama buruh di situ. Dan itu buat aku kayak wah, dia ini benar-benar sosok yang luar biasa dan aku benar-benar happy sekali bisa di sini untuk membawakan Purwanti di Kodrat 2 ini. Yes, Dela Dartian, terima kasih Dela. Karakter Safi ini karakter yang pertama kali saya terima dalam perjalanan saya menerima tawaran-tawaran peran, karena saya di sini jadi villain, jadi karakter antagonis, dan saya harus memainkan, dan saya banyak diskusi sama tentunya saudara, terus saya melihat kondisi teman-teman cast yang lain supaya saya dapat feel-nya. Dalam waktu reading saya masih belum dapat karakter ya, Vin ya. Safi itu mau diapain? Sampai di last minute syuting, Pak Charles emang luar biasa. Dia punya imajinasi spontanitas yang tinggi ketika membentuk karakter. Jadi Safi yang ada, yang semuanya lihat itu adalah hasil dari kolaborasi spontanitas tingkat tinggi. Wow. Pak Charles, terima kasih. Terima kasih Mas Selvi. Berhambalah kepadaku, Aziza. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza.